Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariandi Augusta. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pemeriksaan. Yang pertama nanti ada pemeriksaan vital sign, yang kedua ada Glasgow Coma Scale, yang selanjutnya ada IPP yaitu inspeksi evaluasi tupoksi, dan yang selanjutnya yaitu ada PFGD. Oke, lanjut. Untuk yang pertama vital sign sendiri nanti ada 4, yaitu yang pertama ada tekanan darah, ada denyut nadi, lalu ada pernafasan, lalu selanjutnya ada suhu. Untuk yang pertama kita ke tekanan darah dulu. Saya menggunakan stetoskop supaya lebih terdengar nanti diastolnya. Saya cek dulu ya mbak. Tekanan darahnya normal tadi 120/80. Oke, selanjutnya ada denyut nadi. Denyut nadi dengan menggunakan jari, kemudian taruh ke bagian yang kita untuk mendengar. Rasakan dulu, dilakukan selama 1 menit menggunakan jam untuk mengetahuinya. Oke, dimulai ya mbak ya, saya hitung dulu denyut nadinya. Oke ya, udah selama 1 menit cek, yaitu untuk denyut nadinya sendiri yaitu ada 70 kali per menit. Selanjutnya ada pemeriksaan pernafasan. Untuk pernafasannya sendiri nanti kita bisa lihat dari diafragmanya yang mengembang dan mengempisnya, dihitungnya sama menggunakan jam ya, selama 1 menit. Oke, kita lihat dulu saya nafasnya sampai 1 menit ya. Oke, sudah. Untuk pernafasannya sendiri yaitu ada 20 kali per menit. Oke, selanjutnya yaitu ada suhu. Untuk suhu menggunakan termometer. Termometernya sendiri nanti dipasang di bagian riak seperti ini. Jangan lupa pasien disuruh mengempit dan kita tunggu sampai alatnya berbunyi, itu tandanya sudah ada hasilnya. Oke, sudah berbunyi. Untuk hasilnya normal 36 derajat Celcius. Yang kedua, pemeriksaan kedua yaitu GCS atau Glasgow Coma Scale. Di sini Glasgow Coma Scale-nya sendiri biasanya terdiri 3 penilaian, yaitu pada bagian mata, dan lalu pada bagian suara atau pendengaran, lalu bagian pada gerakan. Oke, di sini untuk Glasgow Coma Scale-nya sendiri nilai tertinggi yaitu berarti nilai pasien terjaga atau tersadar itu nilainya 15, dan nilai yang paling buruk atau koma yaitu nilainya 3. Oke, di sini untuk mata sendiri karena pasien tidak terlihat matanya terbuka, jadi di sini untuk nilainya 4. Itu pasien matanya bisa membuka secara spontan tanpa harus disuruh atau tanpa harus adanya pemicu untuk membuka mata. Ini ada pemeriksaan untuk suara. Untuk pemeriksaan suaranya sendiri di sini nanti saya akan mencoba untuk seperti memanggil pasiennya, atau kalau memang masih belum bisa nanti bisa dicubit atau diberikan sentuhan atau rasa sensasi supaya pasien mengerti kalau kita memanggilnya gitu. Mbak. Ya, untuk hasil penilaiannya sendiri tadi sudah saya cek. Untuk suara atau pendengaran itu untuk waktu saya berikan sentuhan atau saya cubit atau saya panggil, pasien hanya menjawab rintik-rintik tanpa adanya kata-kata yang keluar atau kalimat. Dan di sini untuk nilainya sendiri yaitu 2. Terus selanjutnya untuk pemeriksaan gerakan sendiri, di sini untuk utamanya di sini saya akan memberikan suatu rangsangan nyeri, dan nanti kita lihat refleks dari pasien sendiri, apakah nanti pasien bisa langsung menjauhi yang saya berikan nyeri, atau tahu tempat lokasi nyeri, atau hanya mungkin diam saja tanpa gerakan seperti itu. Oke, lanjut kita coba lakukan pasiennya. Nanti saya melakukan tulisannya mbak, nanti mbaknya coba merasakan saya berikan nyeri, nanti mbaknya tahu nggak posisinya di mana nyerinya atau rasanya seperti apa. Itu ini coba saya berikan sendiri ya, seperti itu mbak ya. Di sini saya sudah melakukan hasil. Posisi pasien tidak berubah dan masih sama, dan di sini hanya setelah saya berikan nyeri yaitu berikan cubitan kecil, dan pasien merasakan adanya refleks, tapi refleksnya masih sangat sedikit, yaitu hanya mengepalkan tangan saja. Itu tanda pasien sebenarnya tahu masih bisa merasakan nyeri, cuman nilainya sangat lemah. Jadi nilai untuk gerakannya tadi dari GCS tadi yaitu nilainya 2 untuk gerakan. Oke, lanjut untuk yang ketiga, pemeriksaan ketiga yaitu ada dari 3 juga, yaitu ada IPP dari inspeksi melihat pasti dirasakan atau diraba, lalu
ada perkusi didengarkan. Yang pertama dari inspeksinya sendiri, dari inspeksinya sendiri di sini pasien masih bed rest, masih tiduran, dan sini juga untuk ekstremitas atasnya, atas dan bawah masih lemah, tapi terutama lemah pada bagian sebelah kiri ini sebelah. Oke, terus selanjutnya untuk pandangan mata masih jelas pasiennya sepertinya. Oke, lanjut untuk palpasinya. Nah, sekarang sini saya coba pegang, ini coba pegang ya. Oke. Ya, di sini setelah saya periksa ternyata ada kelemahan otot atau atrofi pada otot karena mungkin bed rest yang cukup lama. Selain adanya atrofi otot tadi, ada kelemahan kekuatan otot juga, dan selanjutnya yaitu untuk kedua suhu ekstremitas atas maupun bawah normal, dan tidak ada odem juga. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pemeriksaan perkusi. Untuk perkusinya sendiri yaitu nanti untuk mengetahui letak sputum, yang salah itu nanti jari yang di bawah di bagian seperti ini nanti kita tutup ini. Oke, saya ini ya melakukan perkusi untuk mengetahui letak sputumnya. Oke, sudah saya lakukan pemeriksaan sputumnya, dan ada beberapa tempat yang memang terdapat banyak sputumnya, mungkin karena pasien bed rest. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan keempat. Untuk pemeriksaan keempatnya sendiri biasanya terdiri dari 3, yaitu ada aktif dan isometrik, itu terdiri pada PFGED atau pemeriksaan fungsi gerak dasar. Akan tetapi karena di sini pasien masih bed rest dan masih belum bisa untuk menggerakkan diri sendiri, masih susah, jadi di sini saya akan melakukan pasiennya saja karena untuk aktif dan isometriknya masih belum bisa. Oke, ini untuk itu sendiri dimulai dari ekstremitas atas, yaitu pada jari-jari tangan, yaitu kita lalu lanjut ke bagian tunangan tangan. Nah, lalu lanjut lagi ke bagian siku, bagian siku dan ini kali gambar kita sedikit ya. Nah, lalu lanjutnya ke shoulder, bagian shoulder ya. Untuk gerakan pada aktif anggota gerak bawah sama saja, yaitu dengan yaitu nanti bisa dimulai dari telapak kaki seperti tadi, lalu lanjut untuk bagian pergelangan kaki sama juga seperti tadi, lalu untuk bagian lutut, untuk yang lutut juga sama, ditekuk seperti ini, diluruskan, ini diluruskan. Oke. Lalu untuk bagian hip sama juga diangkat seperti pada bagian tangan tadi, seperti itu. Jadi lakukan bisa 8 kali pengulangan setiap hari itu supaya memicu kontraksi otot sehingga nanti bisa untuk melakukan gerakan mandiri atau mesti perlu bantuan orang lain, misalnya dengan bantuan keluarga seperti itu. Ya, akan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.